Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du wa yuannas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kemarin kita mempelajari ayat yang ke-29 dari surah An-Nisa, yang pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Memakan dengan cara yang batil kemarin sudah diterangkan, memakan harta milik orang lain sesama muslim atau harta bukan milik orang muslim, milik selain orang muslim, milik non muslim juga tidak boleh, ya. Yaitu contohnya adalah harta yang didapat manusia dari hasil riba. Itu termasuk harta yang haram, yang memperolehnya tidak benar. Yang kedua wal kumar dan judi. Yang ketiga wal ghosab dan memakai barang titipan, menggunakan barang titipan atau memakai barang milik orang lain tanpa izinnya. Termasuk kita pergi keluar dari masjid pakai sandalnya orang, enggak pakai izin, itu termasuk ghosab. Ghosab itu pergi naik motor pakai punya orang, enggak pakai izin sama yang punya, ghosab itu dilarang. Yang keempat wasarikoti dan harta hasil mencuri atau korupsi. Yang keenam wal khianati dan uang hasil pengkhianatan. Contohnya orang yang diperintah oleh majikannya untuk menjaga gudang toko, apa gudang rumah, apa gudang apa saja, dia kepala gudang, lalu mengeluarkan barang dari gudangnya tidak atas sepengetahuan atau seperti yang diamanatkan oleh bosnya, oleh tuannya, oleh majikannya, bahwa barang-barang ini baru boleh keluar kalau ada catatannya, ada perintahnya. Nah, karena kita kepala gudang, mungkin saja manusia atau kita ini terus mengeluarkan barang dari gudang tanpa sepengetahuan majikannya. Itu kalau saudara dapat duit dari situ, duit itu haram. Ya, jadi jangan main-main ini. Orang muslim itu harus bisa dipercaya, harus bisa amanah. Kalau tidak amanah, ya khianat namanya. Lawannya khianat itu ya amanah, khianah atau khianat. Orang yang beriman pasti amanah. Kalau orang yang enggak beriman, khianat. Ya. Wanahwaha dan yang semisalnya. Rupa-rupanya Imam Al-Baghawi mau menjelaskan terlalu panjang kalau semuanya dijelaskan. Ya, dan lain-lain gitu saja. Ya, termasuk wakilah dan dikatakan oleh sebagian ulama ahli tafsir yang dimaksud dengan memakan harta sesama muslim dengan cara yang batil adalah huwal qu'udul fasidah,
dia termasuk di dalamnya adalah al-qu'udu, akad-akad atau perjanjian-perjanjian al-fasidatu yang rusak, perjanjian yang tidak dibenarkan oleh Islam. Ya, tidak boleh ada perjanjian yang menyalahi aturan Islam apapun bentuknya. Nah, la ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil, illa antakuna tijarah, illa kecuali antakuna bahwasanya barang harta itu adalah tijaratan, harta dagangan. Jadi kalau memperoleh harta dari hasil perdagangan, nah itu halal. Jual liur walet misalnya, jual kelapa sawit, jual rotan, jual karet, ya, jual apa lagi, beras, jual gula pasir, jual apa sajalah yang diperjualbelikan. Hasil dari situ, walaupun saudara menjualnya berkali-kali lipat untungnya, itu halal. Ya, beli dari orang dari Jakarta sana misalnya barang atau pakaian atau apa saja harganya 500.000, dijual di sini 5 juta misalnya, ada yang mau beli, halal itu. Tapi saudara meminjamkan uang berapa tadi? 500.000, tapi kembalinya orangnya disuruh kembalikan 510.000, itu haram itu. Yang 10.000 itu membuat harta sampean yang 500.000 tadi jadi haram. Itu disimpan di tempat uang sampean, membuat haram seluruhnya. Itu loh Pak, bahayanya. Ya, kecuali itu adalah harta perdagangan, ya, yaitu illa antakuna al-amwalu tijaratan, kecuali dia adalah harta-harta dagangan. Ya, kita berdagang apa saja. Saya tiap malam juga berdagang. Saya berjual beli, saya menjual jasa. Dapat duit dari itu dapat. Untuk bisa menjual jasa seperti yang saya lakukan itu harus sekolah dulu Sekolahnya 3,5 tahun. 4 tahun, tapi saya lulus 3,5 tahun. Lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Alhamdulillah, itu karena karunia Allah saja, bukan karena saya orang pintar. Orang yang beruntung gitu aja. Kayak Jokowi itu loh, itu orang beruntung itu. Kemudian harta perdagangan, kecuali itu adalah harta perdagangan antara dimingkum, dari keridhaan di antara kalian. Kalau diperoleh dengan cara keridhaan, dagangan, ridho sama ridho, ya sudah, itu halal. Ya. Terus berikutnya di belakang di sini, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Jangan membunuh diri maksudnya pertama yaitu la tuhlikuha, janganlah kalian membinasakan diri kalian dengan cara mencari duit, mencari uang, dengan cara mencari harta dengan cara yang batil. Ini seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian mencampakkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Jangan mencampakkan tangan-tangan kalian, maksudnya diri-diri kalian, ila tahlukati, kepada kebinasaan. Jadi jangan berbuat sesuatu yang melanggar syariat. Begitu kita berbuat sesuatu yang melanggar syariat, itu kita membinasakan diri kita sendiri, mencelakakan diri kita sendiri. Itu tafsir yang pertama, sama dengan ini ya. Wakilah dikatakan oleh sebagian yang lainnya, oleh sebagian ulama, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Itu maksudnya la taqtulu anfusakum bi aklil mali bil batil. Janganlah kalian membunuh diri kalian dengan cara memakan harta dengan cara yang batil. Memperoleh kekayaan dengan cara yang batil itu sama dengan membunuh dirimu sendiri. Kayak Pak Sambo itu loh. Ya. Haram itu.
Pengertian yang kedua, wakilah dan dikatakan oleh sebagian ulama, wala taqtulu anfusakum, itu maksudnya arada Allah yang Allah maksudkan bihi dengannya adalah qatlal muslimi nafsahu, membunuhnya seorang muslim akan dirinya. Maksudnya seorang muslim membunuh dirinya sendiri atau bunuh diri, itu juga dilarang. Dalilnya ya ayat ini juga. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Maksudnya janganlah kalian bunuh diri. Maksudnya begitu. Ada dua tafsir ya. Mudah-mudahan saudara ingat-ingat ini. Lalu sebagai dalilnya adalah hadis yang pertama yang kemarin sudah disampaikan. Ya, an Sabit bin Ad-Dhahak, dari Sabit bin Ad-Dhahak, anna bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau pernah bersabda, man qatala nafsahu, barang siapa membunuh dirinya bisyai'in, dengan sesuatu. Ada orang bunuh diri pakai sesuatu, pakai apa? Pakai racun, baygon misalnya, ya, atau pakai pisau, atau dengan meloncat dari tempat yang tinggi ke bawah itu, atau dengan meletakkan badannya di jalan kereta, di rel kereta api, biar ditabrak kereta api, atau dengan menabrakkan mobilnya ke pohon misalnya, atau dengan gantung diri dan sebagainya. Nabi mengatakan, barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu fid dunya, di dunia ini, udziba, dia akan diazab, akan disiksa bihi, dengannya, dengan sesuatu yang dia pakai untuk bunuh diri itu tadi, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi kalau dia bunuh dirinya pakai pisau, nanti dari kiamat dia begini terus. Terus kerjaannya gini terus, orang lain pada ngelihat. Oh, ini orang dulu waktu di dunia matinya bunuh diri ini dengan menusuk pisau. Ada yang terjun, naik lagi terjun, diambil malaikat terjun lagi, terus berulang-ulang. Oh, ini dulu matinya terjun ini dari lantai berapa itu mati. Atau ada yang pakai baygon, nah, minum baygon, nah, dia minum racun gitu. Nanti di akhirat minum racun terus dia, terus selama-lamanya itu di neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ini hadis sahih akhrajahu Muslim, yang mengeluarkannya Imam Muslim di hadis nomor 110 ya, nanti dicek betul apa enggak. Berikutnya yang kedua, hadis ini juga sudah disampaikan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja birajulin fi man kana qablakum, pernah keluar seseorang ya di antara orang-orang yang ada sebelum kalian, maksudnya dulu sebelum kalian, sebelum umat Nabi Muhammad SAW ini ada, sudah pernah ada umat sebelum kalian dulu yang seseorang yang dia keluar dari rumahnya, arabun, dia ini orang yang apa namanya, ada yang mengatakan gelisah gitu, cemas, dia ini orang yang banyak masalah gitu misalnya ya, atau ada yang mengatakan arabun ini orang yang punya keperluan, punya hajat, tapi dia tidak bisa menyelesaikan, dia tidak dapat hajatnya, tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Fajazi'a, lalu dia bersedih minhu, karenanya dia punya keinginan tapi tidak tercapai. Kan banyak orang bunuh diri karena itu kan. Pengen jadi anggota dewan enggak tercapai, bunuh diri. Pengen jadi bupati wali kota enggak berhasil, bunuh diri. Ada kepengen menikahi anak orang ditolak, terus bunuh diri. Putus sama calonnya, orang bilang sama pacarnya atau calonnya, diputus cintanya. Terus bunuh diri. Alah, opo kowe. Ya, naudzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan Allah tidak menimpakan itu pada kita. Ya, lalu dia sedih karenanya, fa akhraja, lalu dia pun mengeluarkan sikinan, sebuah pisau. Dia sudah putus asa. Fajarra biha yadahu, fahazza biha yadahu, hazza. Kemarin saya bacanya salah ya, kharra. Yang benar hazza. Fahazza, lalu dia pun memotong biha dengannya, dengan pisau itu yang dia potong yadahu, tangannya. Kalau orang biasanya pakai silet, nah dipotong nadinya sini, iris gitu. Ya. Fama rokoa,
ad-dam fama raqa'ad damu, maka tidaklah mengalir darah hatta mata sampai mati. Maka mengalirlah darah sampai dia mati. Ya, ini sampai dia mati. Maka tidaklah rokoa kering, adamu darah yang keluar terus menerus, dari akhirnya jadi kering, hatta sampai mata dia mati. Memang bunuh diri dia. Begitu dia mati, Allah berfirman, faqala Allahu azza wa jalla, kata Nabi, maka Allah yang Maha Gagah dan Maha Agung pun berkata, ini orang badaroni, dia telah mendahului aku ini. Aku belum waktunya mencabut nyawanya, belum waktunya mati, dia kepingin mati segera. Dia mendahului aku, mempercepat dirinya kepadaku. Siapa yang badaroni? Abdi, hambaku. Hambaku telah mempercepat kepadaku binafsihi dengan dirinya, mempercepat kematiannya dengan dirinya sendiri. Belum waktunya mati tapi dia minta mati segera, karena dia mintanya begitu, oleh Allah diiyakan. Allah itu kan mengiyakan apa yang dia diinginkan oleh manusia. Makanya kita ini supaya punya keinginan yang baik-baik, karena Allah itu akan mengijabahi, mengabulkan segala keinginan manusia. Mau keinginan yang baik maupun keinginan buruk oleh Allah diiyakan. Kamu mau keinginan kafir, ya udah kamu kafir. Ya udah kafir aja kamu. Kamu maunya kafir kan? Ya udah kalau kamu kafir, kamu masuk neraka kamu. Jangan salahkan aku, jangan salahkan Allah. Kamu sendiri yang milih. Kamu mau masuk surga, ya kamu harus bersusah payah dulu di dunia ini. Mau orang lain pada tidur, sampean bangun ngaji. Orang lain pada tidur ini. Atau orang lain pada kesibukan yang lainnya, sampean ngaji. Walaupun di sini juga tidur juga. Ya. Jadi badaroni abdi binafsihi, hambaku telah mendahului aku dengan dirinya, fa haramtu alaihil jannah, maka aku haramkan kepadanya surga. Ini hadis sahih. Jadi orang yang mati bunuh diri haram masuk surga. Makanya jangan sampai bunuh diri ya. Apapun yang terjadi, jalani hidup ini. Kemudian ada pendapat lain katanya, wa qalal Hasan, dan telah berkata Imam Hasan Al-Basri, ahli tafsir dari kalangan tabi'in, muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pendapatnya Imam Hasan tentang ayat ini berdasarkan keterangan dari gurunya, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Ini tafsir yang ketiga. Janganlah kalian membunuh diri kalian, itu pengertiannya: satu, jangan bunuh diri; dua, jangan mencelakakan dirinya sendiri kemudian karenanya masuk neraka gara-gara memakan harta yang haram. Itu juga membunuh diri namanya. Kan bisa jadi terus hukuman mati karena merampas, mengambil harta milik orang. Terus yang ketiga, menurut tafsir dari Hasan Al-Basri dari Ibnu Mas'ud ya, yang dimaksud dengan dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, yakni la taqtulu anfusakum, itu maksudnya la taqtulu ikhwanakum, janganlah kalian membunuh saudara-saudara kalian sendiri sesama muslim. Ai maksudnya yaitu layak tulu ba'dukum ba'don. Ini loh, para ustadz yang suka ceramah di YouTube, ini baca ini ayat ini, baca tafsir ini. Allah bilang wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Salah satu dari tafsir itu adalah janganlah layak tulu ba'dukum ba'don. Layak tulu, janganlah membunuh ba'dukum sebagian kalian orang muslim, ba'don terhadap orang muslim yang lainnya. Sesama muslim tidak boleh membunuh, tidak boleh saling bunuh. Karena di ceramah di YouTube itu ada ustadz yang ngomong itu, Pak polisi, itu orang-orang yang demo itu ditembak aja, halal darahnya itu. Bodoh ini, kok ngendi itu, dari mana itu pendapat kayak begitu itu? Demo kok selalu nembak, ngawur aja ya. Ada ustadz tuh ngomong begitu, saya mendengar sendiri kok. Ini orang nggak paham apa pura-pura nggak paham atau menyalah artikan makna ayat ini. Gak boleh sesama muslim saling membunuh, itu tidak boleh. Nabi mengatakan idzal taqal muslimani, apabila dua orang muslim ini bertemu, bisayfaihima, dengan membawa pedang keduanya, dua-duanya bawa pedang, berhadapan-hadapan,
Menurut sampean kalau ada orang bawa pedang berhadapan itu mau apa? Mau nari. Yang dimaksudkan ini dua orang muslim masing-masing membawa pedang berhadapan mau baku bunuh gitu loh. Kalau cara orang Papua atau orang Manado bilang baku bunuh. Kalau orang Makassar bilang baku bunuh juga Pak. Baku bunuh ya. Jadi saling membunuh gitu. Nabi mengatakan fal qatilu, maka yang membunuh, wal maktulu, dan yang dibunuh finnar, dua-duanya di neraka. Gitu Makanya ketika Ali bin Abi Thalib dimusuhi oleh sebagian muslimin pada waktu itu, zaman fitnah ini. Nah, Ali bin Abi Thalib diam aja, dia enggak mau membalas peperangan itu, dia diam. Karena dia tahu risikonya kalau sampai aku balas ini perbuatan mereka, perang. Nah, kalau aku perang sama sesama muslim, aku masuk neraka nanti, enggak mau. Tuh ya. Jadi saudara, bagaimanapun jengkelnya sama orang, jangan membunuh dia. Jadi Pak Sambo itu salahnya di situ. Jengkelnya enggak tahu sampai ke puncak ke ubun-ubunnya tuh ajudannya sendiri ditembak. Itu kan sudah reka adegan kan sudah kan? Ditembak itu sama dia tuh. Masya Allah. Nah, jadi saudara walaupun panas, jengkel, marah sama orang, jangan sampai membunuh. Mukul aja kalau bisa jangan kok. Paling ya kayak kita ini suka marah-marah. Wow, ada itu aja. Itu pun nggak bagus juga. Marah-marahin orang. Nah, udah. Kemudian innallaha kana bikum rahima. Innallaha sesungguhnya Allah kana adalah bikum kepada kalian rahima, maha mengasihi, maha menyayangi, maha penyayang. Jadi Allah itu maha penyayang kepada kalian. Makanya Allah melarang kalian melakukan hal-hal yang bisa membinasakan diri kalian sendiri, yang bisa menyebabkan kalian masuk neraka, oleh Allah dilarang. Nah, ayat ini diterangkan di sini an Ali bin Abi Mudrik, dari orang yang bernama Ali bin Mudrik, qala dia berkata, sami itu aku telah mendengar Aba Zur'ah ibna Amr ibni Jarir. Aku telah mendengar Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir an jaddihi, dari kakeknya Abu Zur'ah ya Jarir bin Abdillah. Jarir bin Abdillah ini sahabat Nabi. An jaddihi. Qala Jarir radhiyallahu an berkata, sahabat Nabi ini berkata, ini perkataan Nabi kepada sahabat Jarir. Bukan Jabir ya, ada Jabir, ada Jarir. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala li telah berkata kepadaku, telah bersabda kepadaku. Siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dulu pernah berkata kepadaku. Kapan itu? Fi hajjatil wada, pada waktu Nabi menunaikan haji wada. Haji Nabi terkenal dengan sebutan, dengan nama haji wada. Haji wada itu artinya haji perpisahan. Karena setelah beliau menunaikan haji itu, kira-kira 3 bulan sudah itu, atau 80 atau 90 hari atau lebih, beliau meninggal dunia. Ya. Nah, pada waktu Nabi menunaikan hajinya, haji wada, waktu beliau mau khutbah Arafah, beliau bilang kepada Jarir, istan sotan nas. Hei Jarir, istan sota, kamu mintalah diam, minta supaya diam, an-nasa, kepada orang banyak itu. Hei Jarir, aku mau kasih wasiat, aku mau kasih nasihat, aku mau khutbah, suruh diam tuh orang-orang itu. Nah, ini dalilnya Pak Guru menyuruh diam murid-muridnya karena pelajaran mau dimulai. Ngaji mau dimulai, sampean enggak usah disuruh masuk ke dalam sini sudah. Jangan tetap di luar, apalagi ngobrol di sana. Kalau di luar mendengarkan enggak apa-apa, tapi di luar ngobrol sampean berdosa. Tanpa disadari sampean berdosa. Ngaji pulang bawa dosa, ngaji pulang bawa dosa. Artinya akhirnya apa? Pahalanya habis untuk bayar dosa. Tuh, makanya jangan ya. Lebih baik langsung pulang aja, izin pulang, itu malah enggak dosa sampean. Tapi sampean diam di sini mendengarkan orang membacakan ayat, membacakan hadis, tapi saudara ngobrol sendiri.
Nah, dosa jadinya. Nabi mengatakan istansotan nas, suruh diamlah orang-orang banyak itu wahai Jarir. Maqala, kemudian Nabi berpidato, pidatonya panjang, pidato Arafah. Itu Pak Agan, waktu itu ada khutbah Arafah juga kan? Ada di kemah ya. Nah, siapa yang khutbah Pak? Dari Kemenak sini. Oh ya. Jadi salah satu acara dalam haji itu ada namanya khutbah Arafah. Dulu waktu saya haji, saya yang disuruh khutbah. Sampai sekarang ternyata teman-teman haji saya masih ingat saya ya. Jadi saya di Pangkalan Buntu cerita, Pak Dokter ini dulu udah lupa sama saya Pak Dokter ya. Saya dulu dengan Pian kan sama-sama haji gitu, bareng satu kloter. Pian yang khutbah Arafah. Aku lihat, wah udah lupa aku. Padahal itu pasienku juga. Nah, sampai sini ya. Skip nih, Said jangan direkam Said ya. Nah, jadi Nabi mengatakan suruh diam itu orang-orang. Maqala, kemudian Nabi bersabda. Salah satu pidatonya yang panjang itu berbunyi begini. La tarji'unna ba'di kuffaron. La janganlah tarji'unna, benar-benar kalian kembali ba'di, sesudahku, maksudnya sepeninggalku, sesudah aku enggak ada di dunia ini, sesudah aku meninggal nanti. Janganlah kalian kembali kufaron, sebagai orang-orang kafir lagi. Artinya Nabi berpesan janganlah kalian menjadi kafir lagi sepeninggalku nanti. Kenapa Nabi bilang jangan menjadi kafir? Apa sih perbuatan yang bisa membuat orang menjadi kafir? Ini Nabi menjelaskan. Janganlah kalian benar-benar kembali menjadi kafir lagi sepeninggalku nanti, yaitu yadribu ba'dukum riqaba ba'din, dengan cara yadribu, memenggal, ba'dukum sebagian kalian, riqaba, tengkuk ba'din sebagian yang lain. Jadi kalian jangan saling membunuh dengan saling memenggal kepala sesama kalian sepeninggalku nanti. Ini artinya menurut hadis yang sahih ini saudara yang diriwayatkan oleh Bukhari, kalau kita membunuh orang lain apalagi dia orang muslim, sesama muslim pun kalau membunuh orang muslim yang lainnya itu perbuatan orang kafir. Membunuh itu bisa menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Dan Nabi melarang dan mengingatkan, janganlah kalian kembali menjadi kafir lagi sepeninggalku. Kafir ini bukan keluar dari Islam, tapi kamu membunuh sebagian kamu saling membunuh, itu kamu kafir namanya. Nah ini loh Pak, hadisnya jelas, ayatnya belas kok. Bisa-bisanya ada ustadz bilang, Pak polisi tembak aja itu FPI yang demo-demo itu, halal darahnya itu. Masya Allah. Ini kalau kita nggak ngaji Pak, sampai kena bodoh itu, kebodohan. Karena kebodohan, bukan ketulahan, bukan kepohonan, tapi bodoh sampean ditipu. Makanya sampean harus ngaji biar pintar, biar tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, siapapun yang ceramah salah tahu kita, ini salah, ini keliru, ini nggak bisa ini. Kalau bisa diingatkan. Aku nggak kenal orangnya, mau cari alamat juga nggak bisa. Seandainya tahu ya aku peringatkan, tidak gue sampean salah ngomong ini, atau sampean lupa. Ya ini bilang halal darahnya itu sesama muslim kok halal darahnya piye. Tapi ada yang muslim yang halal darahnya ada nanti di belakangnya. Ya. Nah ini ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar. Ini udah jam 6 kurang 10 itu. Yang sekolah-sekolah itu jam berapa sekolahnya? Jam 6. Oh ya udah saya baca ayatnya dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaf'al dzalika 'udwana wa dzulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa man, dan barang siapa yaf'al, dia berbuat, selalu berbuat, dzalika, seperti itu, demikian itu,
Ya, ini berbuat demikian itu berbuat seperti disebut di ayat 29. Makan harta yang haram atau membunuh diri atau membunuh sesama muslim. Siapa yang berbuat demikian udwanan dengan syarat 2. Udwanan karena memusuhi, wa zulman dan karena kezoliman, perbuatannya zalim, fasaufa maka kelak nuslihi kami akan memasukkan dia naron neraka. Jadi siapa yang memakan harta yang haram, siapa yang membunuh orang dan siapa yang membunuh sesama muslim, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa kana dan adalah dzalika yang seperti itu, yang demikian itu, memasukkan orang Islam ke dalam neraka, memasukkan manusia walaupun muslim ke dalam neraka, bagi Allah, 'alallahi atas Allah, bagi Allah adalah yasiron, sesuatu yang mudah. Bagi Allah memasukkan orang ke neraka gampang aja. Ya, di sini diterangkan dalam tafsir ini, wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang berbuat seperti itu, maksudnya yakni ma sabaqa dzikruhu, memperbuat apa yang sudah lewat sebutannya, yang sudah disebutkan di depan, minal muharramat, dari segala yang diharamkan Allah, yang disebutkan di depan, termasuk memakan harta warisan dengan cara yang batil, memakan harta anak yatim, membagi warisan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu haram semuanya itu. Ya. Siapa yang berbuat demikian itu udwanan, dengan dalam keadaan memusuhi. Udwan diartikan fal udwan, maka yang dimaksud dengan udwan adalah mujawazatul haddi, melewati batas, melanggar batas. Siapa yang berbuat demikian karena melanggar batas, sengaja melanggar batas, wa zulman dan dengan cara yang zalim, wa zulmu dan zalim. Zalim itu artinya wada'us syai'i fi ghairi maudhi'ihi. Wada'us syai'i menempatkan sesuatu fi ghairi maudhi'ihi, di yang bukan tempatnya. Menempatkan sesuatu pada yang bukan tempatnya, atau tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu zalim. Siapa yang berbuat demikian itu karena dia mau melanggar batas dan mau berbuat zalim, fasaufa nuslihi, maka kami akan memasukkan dia, maksudnya nudkhiluhu, kami akan memasukkan dia fil akhirati, di akhirat nanti, naron neraka. Maksudnya yusla fiha, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan adalah yang demikian itu bagi Allah sesuatu yang mudah. Yasiran diartikan hayyinan. Hayyinan itu gampang, mudah. Allahumma hayyi lana min amrina rosada, gitu ya. Ada doa itu ya. Wa hayyi lana min amrina rosada, dan mudahkanlah kepada kami urusan kami yang baik-baik ya Allah. Jadi begitu saudara sekalian, jangan sampai kita melanggar ayat-ayat tentang warisan, ayat tentang harta anak yatim, membagi harta warisan dengan tanpa syariat Islam, kemudian memakan harta sesama muslim, kemudian membunuh sesama muslim, atau membunuh orang lain yang bukan muslim, yang tidak boleh dibunuh. Siapa yang boleh dibunuh, yang halal darahnya, ada di belakangnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok hari pagi, insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.